Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat-sobat kalian ataupun sobat odon sahabat kaos? Oke, pada hari ini yaitu cuacanya sangat mendung. Sekarang cuacanya itu susah diprediksi ya. Kadang-kadang panas banget, kadang-kadang hujan dan mendung seperti ini. Ya buat sobat-sobat kalian, kita di sini kita akan membahas banyak ya dari teman-teman kita yang bercanda tentang penyakit skebis yang tak kunjung bisa disembuhkan. Benar atas benar, salah atau salah. Kadang-kadang orang yang memakai obat seperti ini juga bingung ya. Bingungnya seperti apa? Padahal udah pakai obat seperti ini tapi tidak bisa menyembuhkan kelinci. Kenapa ya bisa seperti itu? Gini sobat. Sebenarnya teori dan praktek itu berbanding nol besar ya. Kalau misalkan kita secara teori pakainya panduan-panduan ya mungkin bisa dikatakan kurang juga ya. Karena buktinya kalau misalkan di kandang kita udah pakai obat-obat kayak gini tetap aja nggak sembuh ya. Sebenarnya kita bukan karena kurang paham ataupun gak dimengerti ya, kita belum tahu aja cara pemakaian obat seperti ini. Oke, buat sobat-sobat dimanapun Anda berada, secara garis besar penyakit ini skebis ini ataupun penyakit tugu ini yaitu berkembang dengan memakan darah yang ada di binatang ataupun kelinci tersebut. Kalau misalkan sudah memakan darah, otomatis kelinci tersebut juga akan lebih parah kembali dengan bisa terjadi dengan angka kematian. Kenapa saya membahas tentang obat skebis, cara penyembuhan skebis ini? Sobat, dimanapun Anda berada, tentunya kita selalu diopinikan ataupun digiring dengan memakai 0,2 mili. Benar ataupun salah? Ya kan? Jadi kan kadang-kadang ada sih 1 kilo, contoh ini ya, 1 kilo ke 2 kilo, yaitu memakai 0,2 mili. Nah, ini sobat, secara saya praktek di dalam kandang saya tersebut, ternyata ada beberapa kelinci yang bisa sembuh 0,2 mili ini dalam 2 minggu sembuh. Gini ya sobat ya, 0,2 mili bisa kita katakan dengan sembuh, yaitu dengan penyakit skebis. Di garis bawahi ya sama kalian ya, kelinci yang belum pernah terkena skebis, garis bawahi oleh kalian, kelinci yang belum pernah terkena skebis bisa disuntik 0,2 mili bisa sembuh. Bisa. Saya ulangi lagi catatan, kelinci yang belum pernah terkena skebis bisa sembuh 2 minggu. Tapi yang kita alami di beberapa kandang, mungkin secara garis besar saya yakin sih pasti ngalamin kayak gini, udah disuntik beberapa kali tapi nggak sembuh. Bener kan? Ada faktornya sobat. Kelinci, kalau misalkan secara garis besar kelinci yang udah sering terkena skebis ataupun penyakit tugu ataupun penyakit budung, udah disuntik beberapa kali tidak sembuh, kita salah persepsi ataupun kita tidak tahu tentang penggunaan cara obat seperti ini. Oke, kita bahas satu persatu. Kelinci yang sering terkena obat suntik seperti ini, otomatis mungkin secara garis besar si tubuhnya ini udah nggak mempan kali ya oleh antibiotik yang ada di obat ini. Kita tambahkan kembali sobat. Nah, jangan memakai kata-kata teori yang 0,2 mili ya sobat. Jangan memakai kata-kata ataupun memakai obat 0,2 mili bagi kelinci yang sering terkena skebis. Kalian bisa menambahkannya 0,4 ataupun 0,5. Ini contohnya kelinci ND ini ya, Netherland Drop. Itu saya memakai biasa 0,4 untuk sekali suntik. Tapi dalam catatan kita enggak ngasih waktu atau enggak ngasih ruang untuk si kelinci ini untuk penyakit si tugu ini bisa berkembang kembali. Jadi konsep saya pribadi di sini, saya memakai obat suntik ini 2 minggu itu minimal 3 kali secara terus dan menerus. Tidak menunggu 2 minggu sekali baru disuntik, enggak, yaitu 2 minggu 3 kali sekali.
Nah, jadi kenapa saya memakai 2 minggu 3 kali suntikan gini ya sobat ya, dikarenakan saya meyakini kita tidak memberi ruang hidup kepada si penyakit tugu ataupun buduk ini agar lebih berkembang. Contoh, kalian memakai 0,2 mili, ya kan, contoh nih, kalian memakai 0,2 mili untuk kelinci yang sering skebis, cuman beberapa hari kelinci nggak mempan, ya dikarenakan apa, antibiotik mereka mungkin udah kebal, jadi perkembangan si penyakit tugu ini lebih pesat daripada obat antibiotik seperti ini, ya kan. Saya anjurkan jangan memakai 0,2 mili buat kelinci yang sering terkena penyakit skebis. Jangan menunggu suntiknya itu nunggu 2 minggu sekali, tapi suntiklah minimal 2 minggu 3 kali ya, 2 minggu 3 kali agar tidak bisa memberikan ruang hidup kepada penyakit skebis ini ya. Saya yakin pasti kandang kalian juga seperti itu, ya kan? Udah disuntik beberapa kali enggak mempan-mempan, dikarenakan kita hanya memakai konsep yang menunggu waktu rentan lebih jauh lagi, tapi secara tidak langsung kita diopinikan oleh dipermainkan oleh si penyakit skebis ini biar bisa lebih berkembang kembali. Kita suntik 2 minggu, kita suntik hari ini, ntar suntik lagi 2 minggu 3 minggu. Nah, ternyata enggak mempan, skebisnya masih ada aja. Ya dikarenakan si skebisnya ini udah bisa berkembang kembali. Coba kalau misalnya secara logika dan secara teori, kita di sini memakai 2 minggu 3 kali suntikan. Nah, suntik hari ini, ntar jarak 4 hari disuntik kembali, ntar jarak 4 hari lagi suntik kembali, ya kan? Nah, secara garis besar si tugu ataupun penyakit skebis ini tidak bisa berkembang. Ya, mungkin ini teori-teori yang sering saya pakai di kandang dan saya praktekkan di sini. Contohnya aja kelinci ende seperti ini, tadinya parah sobat. Kuping udah penuh, hidung udah, mata udah kena semua, kaki udah nggak berumuran nih. Cuman ininya nih, dia agak-agak basah aja kali sedikit. Tapi udah mulai kering sih, jadi berakibat juga itu. Buktinya saya memakai 0,4 ataupun 0,5 mili si ende ini. Alhamdulillah baik-baik saja sobat, dikarenakan mungkin mereka juga pengen hidup. ya pastilah pengen hidup ya sobat ya. Ya mudah-mudahan ya sobat ya, saya membuat video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya tekankan kembali ya, penyakit skebis bisa sembuh 0,2 mili, di garis bawahi yaitu kelinci yang belum pernah terkena skebis. Seumur hidup kelinci ini baru pertama sekali kena skebis, yaitu disuntik bisa sembuh. Tapi kalau misalkan kalian mempunyai kelinci yang penyakitnya membandel, disuntik 0,2 mili, otomatis kelinci kalian gak bakalan sembuh ya. Kalau misalkan itu tambahkan saja dosisnya, nggak apa-apa, tambahkan saja 4-5 mili ya, tergantung kelinci kalian. Kalau tergantung kelinci kalian meyakininya ya, kuatnya ataupun tidak ya. Jangan kelinci kecil dikasih 1 mili, jangan, pokoknya panas kayak gitu ya. Oke sobat, kalau misalkan kelinci yang benar-benar parah, cukup kalian kasih 2 minggu 3 kali aja suntiknya. Ntar kalau misalkan perkembangannya oke ya bisa dilanjutkan kembali ya, seperti itu aja, agar si skebisnya benar-benar yakin benar hilang di permukaan kulit dia ataupun di badan-badan kelinci dia. Oke, buat sobat-sobat kelinci dimanapun anda berada ataupun sahabat-sahabat kelinci penghobi, bila video ini kalian suka, jangan lupa ya kasih video ini bisa biar lebih berkembang kembali. Jangan lupa subscribe, like, and comment bila perlu. Kalau misalkan ada suatu pertanyaan, kita bahas bareng-bareng ya sobat ya. Di sini saya bukan sok pintar, di sini saya bukan guru, di sini saya bukan para penceramah, tapi di sini saya hanya membagi ilmu ataupun sharing-sharing saja terhadap kelinci-kelinci saya seperti ini yang di kandang. Kalau misalkan kalian merasa hebat, silakan. Mungkin video saya ini gak bermanfaat, silakan, gak apa-apa. Yang penting tujuan saya itu sharing berpengalaman aja. Oke, video ini saya tutup dengan biasa umat Islam. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat dan saya juga sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye bye.